Nomor 7, nomor 1. Oh, Oke, jika tidak ada yang sudah. Ada pertanyaan nih? Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka kami tutup. Itu rame. Kepada Amri. Baik, terima kasih. Saya izin pertama bertanya. Ada tentang etika berbisnis kan? Itu di dalam Al-Quran sebutkan contohnya dan di ayat mana? Ada nggak? Di dalam Al-Quran ada nggak dijelaskan tentang etika berbisnis? Bagaimana detailnya atau gambaran Al-Quran menceritakan kepada kita etika yang harus kita lakukan dalam bisnis, karena di etika ini kayaknya lebih kepada hadis. Tadi kan sudah saya sebutkan juga kan ayat-ayat yang berkaitan. Itu yang pertama itu kan ada landasan setiap transaksi itu harus adanya kerelaan antara kedua belah antara pihak yang bersangkutan. Itu kan termasuk ke dalam etika berbisnis. Mungkin di dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan jelas bahwa setiap transaksi itu harus melakukan harus didasari oleh keriduan. Mungkin dengan kata-kata lain, tapi maksudnya itu gitu. Karena kan tafsir itu kan menjelaskan isi Al-Quran, tidak agar memahami isi Al-Quran gitu. Terus tadi juga ada saya sebutkan larangan kecurangan dalam hal timbangan yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 35. Nah, segala bentuk kecurangan itu tidak diperbolehkan. Itu kan termasuk ke dalam etika berbisnis ya kan? Seperti itu Bang. Termasuk ada al-mutaffifin. Di surat al-mutaffifin yang mana punya? Celakalah, wail celaka yang wailul musallin. Celaka yang sholat. Jadi nggak usah sholat. Celaka bagi yang sholat, jadi nggak usah sholat. Sama lah yang saya. Itulah gunanya kita belajar tafsir Pak. Berarti materi kami maksudnya ya? Kapan jadi orang itu di wail jadi celaka? Kapan orang jadi sial karena sholatnya saat kapan? Atau ciri-ciri orang yang sholatnya celaka itu wail itu bagaimana? Orang yang sholat yang Bapak misalnya dia sholat. Nah, kalau itu yang dimaksud ayat itu apa? Mana? Pikirannya kemana-mana? Iya Bapak. Tiba-tiba hujan takut banjir ya? Lalai, saya tidak pernah sholat lalai. Mikirin apa? Pusrem, apa? Kalau mikirin yang lain, Makanan, karena kelaparan. Itu lalai. Kalau sering berarti kita meremehkan sholat, atau ada tiga kelalaian yang dimaksud. Pertama, lalai ketika persiapan sholatnya, pakaiannya, wudhunya. Yang kedua, saat sholat. Sama yang ketiga, setelah sholat itu kita nggak mengamalkan nilai-nilai sholat itu. Kalau sholatnya baik, kan apabila tadi tanha anil fasya wal munkar. Kalau memang dia betul-betul semangat dalam ibadahnya. Sebenarnya ibadah itu gunanya lagi-lagi hanya untuk adab. Maksudnya gini, ketika kita zakat atau sedekah, itu kan gunanya untuk apa? Untuk siapa? Enggak, efeknya kan ada ke lingkungan kita, atau untuk fakir miskin, atau di dalam zakat itu ada 8 golongan asnaf. Fakir miskin, amil yang zaman dulu kan, mu'alaf zaman dulu kan, mu'alaf memang betul dibenci atau diusir keluarganya. Baru yang berhutang, tapi bukan hutang judol. Yang ustaz atau ulama zaman dulu itu tidak digaji, cuma dikasih sembako gitu. Nah, ada 8 golongan itu kan sebenarnya tujuannya untuk ada tadi untuk empati, akhlak. Sama kayak sholat itu juga ada untuk empati, akhlak. Di mana empatinya sholat itu? Tadi ketika kita assalamualaikum itu mengajarkan kita untuk menebar, atau kita disuruh untuk berbagi atau memberikan satu keselamatan. Assalam itu kan
keselamatan atau bahkan kesejahteraan bagi orang kaya. Ketika kita sujud, itu kita menunjukkan kita harus rendah diri kita di hadapan Allah. Dan ketika di hadapan manusia kita rendah hati, jangan rendah diri. Kalau di hadapan manusia kita harus pede aja, santai kayak nggak usah terlalu down kali gitu. Jangan ditampakkan tadi. Nah, kayak presentasi santai, kayak nanti kalian mau masuk kerja ya udah pede aja gitu, harus punya keyakinan. Oke, dari sholat ya. Baru masalah puasa pun terkait juga sama sosial. Ketika kita puasa, kita kayak semacam merasakan lapar dan haus layaknya orang yang susah atau orang miskin. Dan termasuk puasa kaitannya itu menahan emosi juga. Kalau kita latih puasa tadi, menahan juga menghemat duit ya. Kalau memang kalian betul-betul puasa, nggak langsung balas dendam, bantai satu meja makan itu, berarti nilai-nilai akhlaknya atau adatnya nggak dapat ya, nilai-nilai kesederhanaan. Dan puasa itu udah bapak bilang kan, kalau kita mau sehat, bapak udah semenjak COVID itu ada kayak IF gitu, itu melatih sel-sel kita itu kan harusnya rusak atau hancur setiap seminggu sekali. Tapi kadang ada yang hanya bandel sehingga dia jadi membentuk satu gumpalan itu jadi tumor, ya kan? Baru lama-lama jadi kanker. Itulah karena kita terlalu rakus manusia. Sebenarnya kenapa ada banjir itu penyebabnya karena rakus manusia. Kalau nggak rakus pasti nggak akan ada. Ketamakan itulah. Atau kalau mau disederhanakan lagi namanya bahasanya berlebihan atau candu. Sesuatu yang candu atau yang apa istilahnya terlalu kita terjebak di situ lah ya. Maka kita akan rusak dengan hal itu. Yang memang yang agak dibolehkan itu candu belajar, tapi pun itu harus ada istilahnya juga. Nah, jadi itu semua yang ada dalam Islam sebenarnya ujung-ujungnya nanti ke akhlak kita kepada manusia. Itu adalah tujuan Nabi. Nabi kan ketika jualan tadi ada akhlaknya, bahkan akhlaknya itu diapresiasi, termasuk dijuluki Al-Amin itu kan karena kejujuran Nabi. Kenapa Khadijah bisa jatuh cinta? Khadijah bisa tertarik dengan Nabi, padahal Khadijah itu kan janda, terus orang kaya termasuk yang terkaya di Mekah. Nabi Muhammad masih anak muda gitu kan. Kenapa bisa gitu? Kok mau Khadijah sama Nabi? Nah, kenapa seorang janda kaya ternama tapi mau sama seorang anak muda brownies, berondong manis? Kenapa sebabnya tuh? Revita. Kalau ada janda kaya mau sama Nabi Muhammad, apa sebabnya? Ganteng. Karena ya memang itulah, karena adanya akhlak etika Nabi itu yang membuat Khadijah terkesima, karisma. Karena kalau wanita dewasa ya, bapak bicara wanita dewasa, kalau kalian mungkin belum dewasa, pasti melihat laki-laki itu dari mana nih? Dompetnya kah, dari mobilnya, dari sikapnya? Sikapnya gimana? Kayak mana? Kalau yang pikir mau dapat laki-laki Karabatnya Pak. ya, idealnya gitu udah dewasa. Saya masalah ya udah bisa memuliakan kalian. Cewek-cewek dari dewasa nampak dari mana aja? Tanggung jawabnya Pak. Dari mana? Tanggung jawab. Dari mana dia? Laki-laki dewasa itu dilihat dari mana tadi? Kata ini tanggung jawabnya. Malah pikir. Ya dari pola pikirnya tadi. Berarti dia namanya apa laki-laki itu? Visioner. Dia punya visi yang jelas. Oh, memang kalian nggak bisa langsung menerima, jangan menerima lagi apa adanya. Maksudnya dari nol. Itu kayaknya kurang tepat. Paling nggak kalian menemani laki-laki itu dari saya kayak si Ahmed atau Ivan dari beberapa persen 30%. Misalnya dia udah tamat kuliah atau dia udah punya bisnis gitu lah. Jangan dari nol juga ya, karena
sudah terdidik, anak yatim piatu, sudah bisa hidupnya mandiri kan, bukan. Nabi Muhammad itu kan dari kecil udah menghasilkan, bisa mencari uang sendiri, bahkan udah merantau kan dari kakeknya, udah punya pengalaman yang banyak. Dan dia kita tidak dewasa, visioner, mungkin dekat-dekat sama orang. Kan dia juga keturunan yang ternama kan, Quraisy itu Hashim, bukan sukunya. Hashim itu baninya, bani itu kayak marga. Jadi sukunya Quraisy, saya Batak, kayak bapak kan, Batak, tapi kan kita ada marganya. Kalau ada Gintik, Tarigan, apa ini? Perjalanan, Bajak. Ya, ada sedikit kalau. Jadi kan, itu jadi kalau memang mau mencari laki-laki harus dewasa. Ya. Dewasa tadi kayak mana Devita? Devita masih mau main-main atau masih mau cowok dari wajahnya atau dari kayanya? Gak apa-apa. Dia banyak istrinya, yang penting uang 1 bulan 500 juta. Ya betul. Atau standar TikTok ya? Jangan-jangan Devita ini standar TikTok. Ya. Standarnya gitu Pak. Roblox ada secretnya nih Pak. Itu tadi. Yang penting dia bisa mendahulukan kepentingan wanitanya, tapi jangan juga perempuan terlalu mengekang, merepotkan, menghambat gitu. Merepotkan. Ya misalnya dia lagi diganggu, dia lagi ada kerjaan, dia disuruh apa gitu, atau jadi kan dia menghambat karir. Nah, itu berarti Nongkrong nggak itu yang namanya toxic relationship. Harusnya kan saling support. Iya, laki-laki itu nggak boleh memang perempuan. Tapi kalau memang klien terlalu banyak di luar, terlalu mementingkan karir, jangan salahkan kita. Juga ini kan kadang nggak cinta itu atau hubungan nggak bisa dikatakan langsung tumbuh karena cinta alami, tapi karena sering jumpa, karena di kantor kan di teman kan banyak hubungan yang terjadi affair itu atau affair. Selingkuh karena dia saling jumpa ketemu, terus istrinya sibuk di kantornya juga. Ada selingkuhannya lebih jelek ya Pak? Atau tadi yang ibaratnya ada istrinya mungkin nggak peduli atau nggak merawat diri, tambah tengok ada iparnya gitu kan. Nah, Ipar ada mau. gitu, jadinya nggak bisa disalahkan. Nah, penting Salah Pak. salahnya di mana? Orang ini jaga perasaan. Gak ada pembelaan orang ini. Salahnya punya perasaan. Nggak mungkin kan istrinya nggak ada. Laki-laki itu di depan perempuan yang disayangi, dia nanti kayak anak-anak, pasti dia akan manja dan sebagainya. Kalau itu dia sudah ini kan normal, gitu kan. Tapi kalau perempuan kan masih bisa Perempuan paling kuat. setia Pak. Itu dia. Apa? Siapa Inara Bagawinya? Siapa yang Ina Sabian? Sabian sekarang? Ada hal yang Sabian yang make up-nya yang waktu apa yang pakaiannya mamanya itu istri siapa itu? Iya. Nah, makanya jadi perempuan juga harus punya kecerdasan. Kan lagi-lagi ujung-ujungnya juga intinya semuanya nih ada mindset aja. Nah, makanya kan nggak ada pula kayak mindset kan mindset kan gitu. Kalau udah mindsetnya baik, laki-laki itu berpikirnya tajam lurus, pasti dia akan kok aku nggak mau selingkuh. Kenapa karena? Kalau selingkuh pertama kan, kalau pertama selingkuh nanti kan bisa ada terus nanti bisa penyakit ataupun nanti yang ketiga ya untuk anaknya ya kan balik ke anaknya kan yang keempat ya bisa menghancurkan karirnya kalau dia di kantor bisa anaknya dia
kehidupan kita dalam bisnis juga khususnya. Kenapa dalam sains ada etika? Karena selain kita dapat pahala ya, kita juga ya sama-sama puas antara penjual dan pembeli. Ridho tadi ya, yang ayatnya itu harus dihafal loh. Wajib nanti dihafal ya. Nanti pertemuan terakhir ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudul ilal hikam illa an takuna tijaratan antaradin bainakum. Itu nanti akan ada di ujian komprehensif. Ayat itu wajib dihafal, apalagi nanti ada ujian komprehensifnya. Ditanyakan pasti itu. Oke, tadi Zaki bilang tadi pertama adab itu perlu karena tadi saling menguntungkan, sama-sama win-win solution namanya, win-win solution. Saling untung, tidak ada yang dirugikan. Maka prinsip keadilan tadi adil. Prinsip adil Islam itu kan keadilan. Nabi itu datang untuk adab. Adab itu di antaranya akhlak itu tujuannya salah satunya dalam akhlak itu ada keadilan. Kalau tidak adil berarti dia nggak ada, ya tidak ada etika di dalamnya. Pasti kan ada kerusakan, kezoliman namanya. Lawan kata adil adalah zolim. Dan salah satu cara menegakkan keadilan dengan cara untuk menegakkan keadilan tadi didukung dengan apa tadi makalah ini tentang apa tadi kan? Makalahnya tentang etika atau adab akhlak ini. Makanya tercapai keadilan. Ya itulah gunanya keadilan sosial di Indonesia. Bagi keadilan sosial bagi yang mampu. Oke ya. Berarti kalau tidak menggunakan etika, maka kita akan zolim, rusak. Rusaknya ini bukan untuk satu dua orang, akan bisa secara menyeluruh gitu. Kan berapa banyak negara yang hancur karena tadi pemimpinnya zolim. Ya, termasuk masyarakatnya bisa juga itu karena masyarakatnya juga yang zolim, akhirnya pemimpinnya pun akhirnya dapat juga yang zolim. Maka mulai dari sekarang ini coba kita mencoba mencari keredoan. Ketika kita membeli, kita tadi Bapak bilang jangan terlalu sadis sekali nawar. Juga penjual jangan terlalu tinggi harganya seperti itu. Nabi ketika jualan, ya kan? Kayak mana Nabi jualan? Kalian bisa memahami atau menjelaskan nggak cara Nabi jualan? Ya, Raffi bisa, Raffi. Ya begini ya. Setahu Raffi gimana Nabi jualan? Nabi mengutamakan jujur, amanah, bisa berjualan gitu Pak. Makanya dia nggak mematokkan banyak keuntungan, tapi mematokkan banyak pelanggan. Orang Cina kenapa banyak pelanggan? Karena dia nggak memasang harga yang tinggi, dia untung sedikit tapi banyak, sedikit tapi banyak. Kayak gitu Pak. Kalau dari Nabi Muhammad ini, kalau bisa kalau mau jam rezeki itu bangun jam 5 gitu. Jangan sampai dipatok ayam ya, jam 5 udah bangun kita. Ya zaman Bapak SD dulu, zaman Bapak SD orang Cina jam 6 udah buka toko. Bapak SD tahun 94. Sekarang kita juga kayak gitu, tapi udah terlambat. Orang Cina udah maju di luar karena itu dari dulu udah kayak gitu. Dan orang itu kompak, solid. Kita toko sebelah aku langsung iri hati dengki, SMS. Tahu SMS? Suka melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu. Makanya nggak maju-maju. Terus mental kita, mental pegawai. Kalaupun kita jadi pegawai, apa salahnya kita do bisnis? Ya. Terus Nabi jualan dengan cara gini ya Nabi ketika Nabi ada penjual nih, misalnya siapa namanya? Najwa. Ketika Nabi ada penjual, Nabi itu melayani dengan lembut. Ya ada apa kakak? Cari apa kakak? Terus Nabi selalu kalau nggak dibeli, kalau Nabi nggak jadi beli, Nabi bilang apa? Ya udah. Oke, mungkin nanti lain kali atau nanti kami coba cari usahakan kayak gitu. Ya kan Dewi kan?
Ada, silakan itu. Kalau Devita misalnya, Bapak nggak jadi beli, pasti dalam hati kesel kan? Ah, ini banyak kali nanya Bapak ini nih nggak belinya upah ini gitu. Ah, itu berarti nggak ada etikanya Devita. Percuma Devita presentasi etika. Seperti itulah yang terjadi. Kalaupun untungnya sedikit, tapi dia udah dapat keredoan, orang lain senang, itu kan nanti dapat namanya faktor X, dapat sesuatu yang energi baik gitu, vibes-nya apa? Positif, gitu kan? Ya kan? Kalaupun nggak dapat banyak untung, tapi kalau pelanggan udah senang atau masyarakat kawan kita udah senang dengan kita, nanti akan mendapat apa? Secara psikologinya ketika Irfan udah disenangi sama kawan-kawan, apa yang akan dirasakan? Apa yang kepuasan, jadi senang, kebahagiaan ya. Betul. Nah, oke, jadi apa tadi kesimpulannya? Saling meridhoi, saling support ya. Ya baik tadi hubungan suami istri maupun hubungan rekan bisnis, saling support, saling mendukung, tidak ada yang saling menjatuhkan. Insya Allah menjadi konsep at-ta'awun dan jadi berkah. Oke, dah, silakan tutup.